Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Walaupun cuacanya tidak menentu, panasnya bukan main. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengucapkan ya dan berkomentar untuk mendoakan ayah saya yang sedang sakit. Semoga perhatian kalian, apresiasi kalian, ya, ucapan-ucapan kalian, kebaikan kalian kembali kepada kalian sendiri ya. Berlipat ganda akan dibalas oleh Tuhan. Amin ya. Oke, fokuskan kepada seseorang. Kali ini kita bahas bagaimana perasaan dia kepadamu saat ini ya. Fokuskan ke seseorang yang kalian ingin ketahui ya, perasaannya ya. Sekali lagi kita masuk ke dalam pembacaan general ya. Jadi belum tentu cocok untuk semua ya. Pastikan dulu kalian masuk ke dalam cerita ini atau kalian memfokuskan sosok ini ya yang terbaca di sini ya. Kalau tidak, mungkin ini bukan bacaan untuk kalian. Kalian bisa lihat video saya yang lain, mungkin ada yang cocok ya. Dan untuk kalian yang ingin personal reading supaya terbacakan untuk permasalahan kalian pribadi ya, silakan personal reading di saya. Nomor WA saya ada di bawah video ini. Silakan chat untuk mendaftar ya. Pembacaan pribadi ya atau personal reading di saya tinggal yang berbayar. Yang gratis sudah nggak ada. Oke, kurang satu kartu lagi. Bagaimana sosoknya? Oke, sudah mencolot satu. Oke, bagaimana perasaan dia? Ya, bagaimana? Terlebih dahulu kita lihat sosoknya atau mungkin kisah ya yang sedang kalian jalani saat ini. Pastikan sosoknya adalah sosok yang seperti ini atau kisahnya seperti ini ya yang terbaca di sini. Di sini ada seseorang ya, ini King of Swords. Di mana di sini ada seseorang yang memang merasa paling pinter, kemudian lebih banyak menggunakan logika ya daripada yang sifatnya perasaan-perasaan ya. Mungkin kalau perasaan sih tidak menunjukkan, walaupun dia ada perasaan yang dalam tapi tidak menunjukkan. Orangnya lebih to the point ya. Kalau ngomong itu langsung ya, bukan pakai basa-basi, kata-kata manis gitu ya. Kemudian orang ini kalau memang jago bicara ya, kalau yang pinter bicara itu memang kalau berdebat itu maunya menang ya. Ada energi-energi yang egois seperti itu. Kemudian memang orangnya sedikit nggak mau kalah seperti itu. Oke, ngomongnya ceplas-plos. Oke, kemudian kita lihat lagi satu lagi King of Pentacle ya. Seseorang ini memang rajin bekerja ya, pinter cari duit ya secara finansial atau keuangan. Mungkin seseorang ini memang makmur, bisa dibilang makmur, cukup lah mempunyai kelimpahan secara materi. Karena seseorang ini memang cerdik, pinter, punya ambisi. Mungkin kalau di perusahaan itu loyal, dalam pekerjaan itu loyal ya. Kemudian orang yang sifatnya itu lebih kepada memikirkan hal yang sifatnya itu duniawi ya. Seperti itu. Oke. Seseorang ini juga seseorang yang Six of Wands, di mana dia adalah sosoknya itu orang-orang yang butuh pengakuan ya secara publik, mungkin seperti itu, ingin menunjukkan prestasi ya, ingin dihargai, mungkin ingin dihargai lebih, kemudian merasa puas akan keberhasilan yang dia capai ya. Oleh karena itu mungkin kalau dibilang sombong enggak, cuman pengen menunjukkan eksistensi semacam itu. Oke. Kemudian di sini ada Two of Wands ya, Two of Wands. Di mana ini entah kalian atau orang ini ya. Jadi energi tarot sekali lagi saya ingatkan bisa terbolak-balik. Di sini ada energi-energi menunggu ya, menunggu atau pasif atau stagnan. Jadi ada hubungan atau mungkin salah satu atau keduanya itu dalam situasi dan kondisi stuck ya.
tidak melakukan apa-apa ya, mungkin dalam hal komunikasi mungkin saling menunggu untuk berkomunikasi. Sebenarnya di sini bukan semata untuk stuck atau apapun nggak mau ya atau nggak mau, bukan. Tapi lebih tepatnya itu menunggu saat yang pas untuk membuka komunikasi atau mungkin ini kalau dari komunikasi ya. Begitu pula kalau yang LDR yang tidak ketemu, masih belum bisa ketemu. Di sini ada memang masih berdiam diri, energinya itu belum bergerak seperti itu, masih menunda untuk melakukan sesuatu ya. Kemudian di sini ada Three of Wands ya. Two of Wands di sini Three of Wands ya. Sebenarnya kalau dibilang keinginan untuk melihat ke depan atau menatap ke depan untuk berencana itu sebenarnya ya mantap gitu ya. Ingin melangkah maju seperti itu, ada niat ya, ada niat untuk maju. Tapi dan nggak mau lihat yang dulu-dulu ya. Jadi mungkin sebelumnya hubungan kalian itu ada satu permasalahan atau apapun di masa lalu ya. Mungkin bagi kalian itu gak jalan, bagi dia sudah nggak dia ributkan lagi gitu ya. Yang penting maju ke depan, tapi masih niatnya masih dalam tahap niat ya. Keinginan untuk majunya itu ada ya. Kalau memang di sini masih belum komunikasi, masih stuck, tapi keinginannya ada gitu. Oke. Di sini seseorang yang Queen of Swords ya, dimana seseorang ini itu kalau bertutur kata dalam berkomunikasi itu baik gitu loh. Cara penyampaiannya baik, mungkin ya educated seperti itu, walaupun tegas tapi terkesannya nggak kedus ya, tak baik seperti itu ya. Apa santun seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada The Chariot, di mana seseorang ini sebenarnya kalau sudah punya mau ya, mau maju seumpamanya ke kamu gitu ya, ke kalian, itu dia sudah gak mikir lagi mau halangannya apa ya, maju aja. Ini bukan tipikal orang yang kalau banyak hambatan kemudian menyerah. Ini bukan orang yang tipe menyerah. Sekalipun ini masuk ke dalam cerita, mungkin cerita cinta segitiga atau hubungan terlarang, kalau memang dia niatnya pas dia pingin gitu ya, pingin maju, pingin datang, pingin ngabarin, apapun yang terjadi ya akan dia lakukan. Modelnya seperti itu orang ini ya. Kemudian di sini ada satu hubungan yang mungkin memang sudah mungkin putus atau jeda, atau mungkin memang hubungannya sudah nggak enak ya. Tapi bukan berarti kemudian setelah putus kemudian ciao, nggak ada kabar atau ya sudah putus ganti yang lain, enggak. Di sini kalau memang hubungan yang enggak nyaman itu atau hubungan yang sudah mungkin enggak stabil seperti itu, ini ada keinginan dari dia ya. Ini seseorang ini berusaha, atau mungkin ini kamu ya, berusaha untuk membangun kembali atau mungkin ingin bangkit dari situasi yang sebelumnya. Ini bisa juga orang-orang yang memang dulunya ada di masa lalu itu ada satu hal atau satu hubungan yang tidak mengenakan ya, ada trauma atau mungkin hal-hal di masa lalu yang ingin dia lupakan dan sekarang ingin memulai hal yang baru seperti itu ya. Jadi bukan orang yang hidupnya itu lempeng tanpa liku-liku. Di sini banyak liku-liku yang justru membuat dia itu semakin kuat untuk bangkit. Nah, seperti itu. Pastikan kalian memikirkan atau memfokuskan dengan seseorang yang seperti ini ya. Kalau tidak jangan dipaksakan karena mungkin ini bukan bacaan untuk kalian. Oke, kita lihat lagi perasaannya dia yang terdalam ya. Dia mau ngomong apa ya? Perasaannya saat ini. Oke. Kita lihat dari kartu ini, kita lihat apa yang mau dia sampaikan. Atau perasaan terdalamnya lewat kata-kata ya. Kalau sekalipun bisa ya. Ini bisa terjadinya kapanpun ya. Kartu tarot itu bisa belum terjadi, sedang terjadi. Kalau kedepannya terjadi nggak ada yang bisa tahu ya. Karena yang bisa tahu yang kedepannya itu hanya Tuhan. Tuhan maha membolak-balikkan hati, maha membolak-balikkan keadaan. Jadi apapun yang di depan bisa saja terjadi ya.
Maka dari itu saya ingatkan lagi untuk kalian yang suka pikirannya itu kemana-mana, gimana ke depannya bakalan gimana, atau mungkin di depan itu apakah kita bisa bersama, aduh nggak usah kepanjangan ya. Jangan lupa ada yang maha kuasa, maha luas kekuatannya, maha luas kekuasaannya, bisa merubah segala sesuatu ya. Ambillah bijak-bijak dalam menonton konten-konten tarot ya. Karena kalian harus bijak-bijak gitu loh. Yang disampaikan itu tidak selalu terjadi juga. Bisa jadi tidak terjadi sama sekali. Ambil positifnya, lebih ke itu ya. Sebenarnya tujuannya ya. Ambil afirmasi positif, mungkin saran-saran atau apapun yang sifatnya itu bermanfaat positif untuk kalian ya. Bukan yang sifatnya itu halu ya. Janganlah menonton tarot kemudian jadi halu atau mungkin justru menjadi baper ya. Ini yang dia mau sampaikan. Sometimes I stay awake thinking about you ya. Terkadang saya itu teringat akan dirimu ya. Jadi dia mau bilang perasaannya mungkin sekali lagi ya, di sini ada yang mungkin LDR atau mungkin sedang saling menunggu di sini komunikasi ya. Bukannya dia tidak ingat sama sekali. Di sini dia mau bilang, kadang-kadang aku inget loh sama kamu, tiba-tiba teringat gitu. Oke, lanjut ya. Oke, kok banyak? Saya cuma butuh satu yang jumping. Oke. Baik, untuk kalian yang baru saja menemukan channel saya, 2 it's okay lah, 2. Yang baru saja menemukan channel saya ucapkan salam kenal, selamat bergabung. Kalau suka dengan video saya, jangan lupa di subscribe ya. Salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang. Ya. I hid who really am from you ya. Jadi sebenarnya saya itu menyembunyikan diri siapa sesungguhnya diriku. Ya. Jadi mungkin yang kalian tahu selama ini itu seperti apa ya. Itu hanya tampaknya saja. Jauh di lubuk hati saya itu tidak seperti itu. Jadi apapun yang kalian persepsikan atau kalian asumsikan ya mengenai orang ini ya. Dia mau bilang, aku itu nggak seperti itu. Ya, ada hal-hal lain yang kamu belum tahu. Seperti itu ya. Dia mau sampaikan seperti itu. Kemudian apalagi yang ingin dia sampaikan ya. Perasaan dia saat ini dan apa yang ingin dia sampaikan. I cannot stop ya thinking about you ya. Jadi di sini aku itu sebenarnya nggak bisa berhenti mikirin kamu loh, seperti itu ya. Jadi mungkin hubungannya LDR, apakah dia ada perempuan lain? Udah nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kalau kalian terlalu memikirkan itu bisa kejadian loh ya. Jadi pikir yang indah-indah saja. Bukan berarti halo, tapi membuat hati dan pikiran kita itu lebih positif, itu lebih baik ya. Karena kalau kita menyimpan kecurigaan, kekecewaan, apapun yang sifatnya negatif, untungnya apa coba? Ya, coba untungnya apa? Memang itu semua proses ya. Kalau untuk bisa lebih positif itu proses, ada fase-fasenya. Tidak bisa instan ya, nggak instan, tapi ya memang harus diusahakan ya supaya kita hidup lebih bahagia gitu loh sayang ya. Begitu loh ya. Dan di sini I knew exactly what I was doing. Jadi ya, saya itu tahu persis apa yang telah saya lakukan ya. Jadi apapun yang dia lakukan kepada kalian ya, dia itu tahu persis gitu. Artinya begini, saya itu tahu, saya melakukan seperti itu apapun ya. Jadi di sini apapun yang dia lakukan kepada kalian, dia ingin bilang bahwa saya melakukan itu bukan tanpa alasan ya. Yang jelas kalau saya lihat di sini mungkin alasannya anggap saja positif ya. Ada alasan-alasan yang mendasari dari sikap-sikap dia terhadap kalian. Perlakuan dia terhadap kalian itu ada alasannya, ada maksudnya seperti itu. Dan semoga aja kita doakan bahwa alasannya itu positif ya. Oke, lanjut itu yang mau dia sampaikan, perasaan dia saat ini. Mungkin dia sedang tanpa komunikasi ya, di sini sedang menunggu-nunggu saja tanpa ada yang mau maju ya. Mungkin gengsi atau apapun, tapi yang jelas kalau dia memang ingin waktunya sudah tepat, dia akan maju apapun yang terjadi ya.
Jadi terkadang segala sesuatu itu menjadi ruwet. Karena apa? Karena kita memikirkan terlalu luas, terlalu panjang, terlalu lebar, terlalu tinggi. Ya, seperti itu. Dan kita melupakan ada kekuatan lain yang bisa merubah segala macam keadaan, menjadikan segala macam kejadian, ya, yaitu Tuhan. Maka dari itu, mintalah sama yang punya kuasa, ya. Jangan lupa kekuatannya itu sangat maha luas, ya. Jadi jangan memforsir diri kita untuk memikirkan sesuatu terlalu dalam, terlalu panjang, terlalu tinggi. Kita capek sendiri, ya. Tanpa kita sadari ada kekuatan lain, ya, yaitu Tuhan. Maka mintalah sama Tuhan, ya. Yakin sama Tuhan. Jangan yakin sama pemikirannya sendiri. Okay, I remember every detail of that day. Ya, mungkin pada saat itu sebelum kalian berjauhan, sebelum kalian tidak berkomunikasi, ya, di sini, atau mungkin sebelum kalian tuh merasakan di sini ada yang sakit-sakit, ya, di masa lalu, ya. Bersama dia di sini sebenarnya dia itu mengingat setiap detail, setiap kejadian, ya, setiap terperinci, ya, secara rinci itu dia ingat kejadian saat itu. Mungkin kejadian saat itu mungkin kalian terlibat dengan pertengkaran. Dia mau bilang, aku nggak lupa. Atau mungkin di sini kalau dari sudut pandang positif, ya, apapun yang kamu berikan kepada dia, apapun yang kalian lakukan bersama, setiap kenangan itu memori-memori tidak bisa dia lupakan. Dia ingat setiap detailnya, ya. Oke. Oh, kebanyakan. Kurang satu aja, ya. Satu aja. Oke. Di sini I couldn't let you get close to me, ya. Jadi mungkin saat ini dia mau bilang, ya, saya mungkin sementara ini saya tidak bisa membiarkan kamu untuk mendekat kepadaku, ya. Mungkin di sini ada yang sosoknya yang ini, ya, sedang mencari duit, lagi sibuk, mungkin LDR, banyak yang LDR di sini, ya. Nah, jadi mungkin I couldn't let you get close to me. Mungkin saya nggak bisa membuat kamu dekat sama aku saat ini, ya, apapun hubungannya, ya. Di sini nggak terlalu terinci, ya, cuman 5 dan 3 di situ, ya. Cuman dia mungkin lagi mengejar ini, ada yang dia kejar, ada yang dia prioritaskan lebih banyak ke pekerjaan atau finansial, ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Di sini mungkin dia sedang sibuk itu sehingga dia tidak bisa dekat sama kalian, ya, seperti itu. We need to let each other go. Oh, di sini memang kita memang sementara harus berjarak sih, gitu loh. We need, mungkin ada konflik yang sebelumnya, ya, ada yang beberapa masih konflik. Mungkin kita masih butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu, ya. Karena kita memang butuh waktu untuk sendiri, ya. I wish things could be different, ya. Dan dia berharap dengan setelah kita itu berjarak atau berjauhan atau menarik diri masing-masing, merenungi introspeksi dan sebagainya, dia berharap ada sesuatu yang berbeda. Otomatis sesuatu yang berbeda itu pasti yang lebih baik daripada sebelumnya, kan, seperti itu. Oke? Oke, saya kira itu aja. Saya kali ini tidak usah mengambil kartu pesan, ya. Yang jelas pesan saya itu tadi, ya, bahwa jangan terlalu terfokus atau mungkin terlalu panjang, lebar, tinggi kita memikirkan, ya. Ingat kekuatan pikiran manusia itu terbatas, begitu juga kekuatan fisiknya, ya. Yang perlu kita ingat adalah ada kekuatan lain, ya, yang mengatur semuanya itu. Maka dari itu mintalah sama yang maha mengatur, ya. Percayakan, ya, jangan terlalu mengandalkan kekuatan pikiran. Sebatas apa sih, ya? Paling kita, ya, nggak bisa mewujudkan, paling cuman mikir, terus apa gunanya? Lebih berguna lagi kita berusaha lebih positif, kemudian kita memohon yang terbaik. Kalau untuk prosesnya saya sudah berdoa, Bunda. Saya sudah terus-menerus mendoakan dia, ya, seseorang ini. Saya pun juga sudah berdoa untuk mohon petunjuk. Tapi kenapa nggak diberi? Jangan begitu. Mungkin sudah datang petunjuknya, tapi mungkin kaliannya yang belum tahu. Karena apa? Keterbatasan pemikiran, ya.
Terbatas kok kita. Jadi sepintar apapun ya, kita nggak tahu yang terbaik untuk kita sebenarnya ya. Yang tahu yang terbaik untuk kita itu Tuhan ya. Maka dari itu mintalah sama Tuhan yang terbaik dan yakin ya bahwa Tuhan akan memberikan. Kalau untuk kapan waktunya terserah Tuhan dong, nggak usah mendikte-dikte dan menuntut Tuhan ya. Tetap lakukan yang terbaik, tetap berusaha ya, yang positif, kemudian banyak-banyak bersabar ya. Yakin sama Tuhan, ketentuan Tuhan ya. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau memang ini dirasa kurang menyenangkan, nggak usah diambil ya, nggak usah diambil hati. Yang positif-positif aja supaya hati kita selalu bahagia, oke? Selamat berbahagia, semoga berbahagia selalu dan sehat selalu. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya, bye!